Surati Banten Indonesia menggelar kegiatan seminar dan workshop pembinaan dan pengembangan Hindu Nusantara yang bertempat di Wantilan Pura Mustika Dharma Cijantung. Kegiatan tersebut bertujuan agar Surati Banten mampu mendalami arti pentingnya sebuah Banten atau sesaji agar anak-anak generasi milenial Hindu tertarik untuk membuat pebantenan dalam sebuah upacara keagamaan Hindu. Bertempat di Wantilan Pura Mustika Dharma Cijantung, Surati Banten Indonesia menggelar kegiatan seminar dan workshop pembinaan dan pengembangan Hindu Nusantara. Turut hadir pula Direktur Urusan Agama Hindu, Ketua PHDI DKI Jakarta, Ketua Surati Banten Indonesia, Ketua SDHD, Pembimas Hindu DKI Jakarta, Ketua Sub Cijantung, Ketua WHDI DKI Jakarta, serta juga para tokoh dan umat agama Hindu. Direktur Urusan Agama Hindu I Gusti Made Sunarta mengatakan agar para Surati Banten dapat memahami dan mampu mendalami arti pentingnya sebuah Banten atau sesaji agar anak-anak generasi milenial Hindu tertarik untuk membuat pebantenan dalam sebuah upacara keagamaan Hindu, serta dapat mewujudkan tali mesima kerama antar sesama dan juga dapat meningkatkan serada dan baktinya umat Hindu ke hadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dengan harapan ini saya berharap Surati Banten yang ada sekarang ini mampu mendalami bagaimana secara hakikatnya sebuah Banten, bagaimana dari tatuanya sebuah Banten, bagaimana etika dan sesananya melakukan sebuah Banten, dan bagaimana acara apa itu Bantennya. Ini diberikan pemahaman karena anak-anak muda kita, terutama generasi milenial dan generasi yang sekarang ini haus sebenarnya tentang informasi, membutuhkan transformasi pemahaman terhadap aktivitas agama yang mereka lakukan. Maka saya sangat berharap untuk ada keseimbangan antara intelek, antara logika, antara hati dan nurani serta serada itu sendiri. Maka dalam aktivitasnya mungkin seradanya kita sama sebagai seorang Hindu, tetapi di dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Ketua Surati Banten Indonesia mengatakan bahwa terbentuknya Surati Banten Indonesia sudah sejak tahun 2018 di bulan Agustus. Dalam sambutannya, ia berharap bersama-sama serta bersinergi dengan para kaum generasi Z untuk membuat pebantenan keagamaan Hindu atau sesaji untuk tetap saling guyup, damai dan indah bersama umat Hindu lainnya, sehingga Banten yang dipersembahkan selalu dalam keadaan baik dan suci. Kami belum menemukannya sampai akhirnya tahun 2018 atas dorongan dan saran dari Imam Gede Suparta, kami membuat legalitas dengan notaris Ibu Sri Sunan Dewi, dan tanggal 8 Agustus tahun 2018 keluarlah legalitas dengan nama bukan Surati Jabodetabek lagi, dengan nama dan Surati Banten Indonesia. Tanggal 1 Oktober tahun 2018 ngiring bersama-sama, kita bersinergi, guyup, saling asah-asih-asuh, kita sosialisasikan upaya-upaya kita yang adiluhung, jangan sampai upaya yang sudah ada selama ini nanti sampai hilang, tidak diketahui oleh generasi muda kita. Jadi oleh karena itu supaya upaya-karyanya yang ada sekarang yang bagus sekali ini jangan sampai hilang, mari kita belajar filosofinya, maknanya, kegunaannya, supaya kita bisa menjelaskan kepada generasi muda. Jadi generasi muda juga paham, mengerti, sehingga dia mau membuat. Tanpa dia memahami, tidak mungkin dia akan mau melanjutkan kebantenan karyanya yang kita buat. Tapi begitu dia mengerti maknanya, filosofinya, pasti dengan senang hati, dengan sukarela anak-anak akan mau mengikutinya.
yang Titiang harapkan mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Ya, ibu-ibu Titiang yang muda-muda juga dan para remaja putra-putri juga harus tahu juga apa sih itu upakara, apa sih itu upacara yang akan kita laksanakan, karena di dalam umat Hindu ini kita perlu memahami apa makna dan filosofi daripada acara. Dan Angai Bahagia pada hari ini dilaksanakan workshop yang mengambil tema adalah untuk pembinaan pengembangan Hindu Nusantara ke depan. Dan topik sangat standar sekali yang dilaksanakan pada hari ini adalah membuat upakara wetona. Pinget wetona. Mudah-mudahan ke depan bisa tetap eksis. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.